Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Semoga diberi kesehatan ya selalu. Di kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bab 6, yaitu aritmatika sosial ya. Aritmatika sosial bab 6. Pertemuan pertama kan? Ya, kompetensi intinya pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4, keterampilan, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kompetensi dasar 4.9, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Langsung aja. Aritmatika sosial dalam kegiatan ekonomi, rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Ya, kalian baca. Seorang pemilik toko menjual satu kotak karet penghapus dengan harga Rp8.400. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah karet penghapus. Seseorang membeli sebuah karet penghapus dan pemilik toko menjualnya dengan harga Rp700. Dalam hal ini, harga satu kotak karet penghapus sama dengan Rp8.400, disebut nilai keseluruhan ya. Nilai keseluruhan. Sedangkan harga satuan satu buah karet penghapus sama dengan Rp700, disebut nilai per unit ya. Jadi satu buah karet harganya Rp700, disebut nilai per unit. Contoh soal. Seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar Rp30.000. A. Tentukan harga pembelian seluruhnya. Nah, jawab. Harga pembelian seluruhnya sama dengan 3 dikali Rp100.000. Kan tadi ada 3 lembar Rp100.000. Dikurang kembaliannya, kurang Rp30.000. Jadi 3 dikali Rp100.000 sama dengan Rp300.000. Dia membayar dengan uang Rp300.000. Dikurang kembaliannya Rp30.000 sama dengan Rp270.000. Jadi harga pembelian seluruhnya adalah Rp270.000. Pertanyaan yang B, masih pertanyaan yang sama tadi. Tentukan harga pembelian tiap buah. Nah, jawab, harga durian per buah. Karena harga seluruhnya tadi Rp270.000 dan dia membeli 12 buah durian, maka Rp270.000 dibagi 12 sama dengan Rp22.500. Jadi harga tiap buah durian itu adalah Rp22.500. C. Jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? C. Jawab. Tadi harga satu buah durian adalah Rp22.500, tinggal dikali 8.
kan dia hanya membeli 8 buah, jadi 8 dikali 22.500 sama dengan 180.000 rupiah. Jadi harga 8 buah durian adalah 180.000 rupiah. Nah, masuk ke harga beli. Harga beli adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga beli sering disebut modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Harga jual. Harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jika harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka akan mendapat laba atau keuntungan. Laba sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Rugi. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jika harga penjualan kurang dari harga pembelian, maka dia akan mendapatkan rugi. Rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Masuk ke contoh. Seorang pedagang membeli jeruk sebanyak 40 kg dengan harga 6.500 per kilo. Kemudian 30 kg diantaranya dijual dengan harga 7.000 rupiah per kilogram dan sisanya dijual dengan harga 6.000 rupiah per kilogram. Pertanyaannya, hitunglah A, harga pembelian. Nah, harga pembelian sama dengan dia membeli 40 kg dikali dengan harga 6.500. Jadi 40 dikali 6.500 sama dengan 260.000 rupiah. Jadi harga pembelian jeruk adalah 260.000 rupiah. B, harga penjualan. Nah, C, besarnya untung atau rugi dari hasil penjualan tersebut. Harga penjualan kita hitung. Harga penjualan tadi yang pertama dia menjual 30 dengan harga 7.000, berarti 30 dikali 7.000 hasilnya akan mendapatkan 210.000. Nah, yang kedua, penjualan yang kedua nih, tadi kan dia membeli 40, awalnya dia menjual 30, berarti sisanya tinggal 10. Nah, 10 dikali 6.000 jadinya 60.000. Jadi 210.000 ditambah 60.000 sama dengan 270.000. Jadi harga penjualannya adalah 270.000. C, karena harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan. Untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Dia menjual seluruhnya 270.000 dikurang harga pembeliannya tadi 260.000 sama dengan 10.000. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 10.000. Persentase untung atau rugi. Menentukan persentase untung atau rugi pada bab yang lalu, kalian telah mengetahui mengenai persen. Coba ingat kembali materi tersebut. Persen artinya per 100. Persen ditulis dalam bentuk P per 100 dengan P bilangan real. Persen ditulis dalam bentuk P persen dengan P bilangan real. Dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase untung sama dengan untung dibagi pembeli dikali 100%. Persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. B, menentukan harga penjualan dan harga pembelian. Jika persentase untung atau rugi diketahui, kita dapat menghitung harga beli atau harga jual.
Kalian telah mengetahui bahwa untung atau laba sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Maka 1. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. 2. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Kalian juga telah mengetahui bahwa rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Maka 1. Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi. 2. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Nah, ini untuk mencari harga penjualan dan harga pembelian. Catatan, dalam bentuk persen, harga beli dapat dianggap sebagai modal. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurang rabat atau diskon, di mana harga kotor adalah harga barang sebelum dipotong rabat atau diskon. Harga bersih adalah harga barang sesudah dipotong rabat atau diskon. Berat kemasan barang seperti plastik, karung, kertas disebut tara. Ingat ya, berat kemasannya saja. Barang seperti plastik, karung, kertas disebut tara. Kemasannya itu beratnya disebut tara. Berat barang beserta kemasan disebut berat kotor atau bruto. Berat barang kan ada bungkusnya, nah sama isinya, misalnya permen sama bungkusnya, nah itu berat keseluruhannya disebut bruto. Sedangkan berat barangnya saja disebut berat bersih atau neto, isinya saja atau permennya aja tadi kan. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut: bruto sama dengan neto ditambah tara. Ini berat keseluruhan, jadi berat kemasan bungkusnya ditambah sama isinya. Neto sama dengan bruto dikurang tara, jadi berat seluruhnya dikurang sama berat kemasannya. Tara sama dengan bruto dikurang neto, jadi berat keseluruhannya dikurang sama berat isinya. Jika diketahui persen tara dan bruto, kalian dapat mencari tara dengan rumus berikut. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Jadi persentase berat kemasannya dikali bruto atau berat keseluruhannya. Nah, maka kamu akan mendapatkan tara atau berat kemasannya. Untuk menentukan harga bersih setelah memperoleh potongan berat tara dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga atau satuan berat. Nah, contoh soal, kalian boleh catat dulu. Ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis neto 1 kg. Setelah ditimbang, ternyata berat seluruh kaleng susu tersebut 6 kg. Berapakah bruto dan tara setiap kaleng? Penyelesaian. Nah, ini bruto setiap kaleng sama dengan 6 kg dibagi 5. Nih, 5 kaleng. 6 kg dibagi 5 sama dengan 1,2 kg. Jadi brutonya 1,2 kg. Tara setiap kaleng sama dengan 1,2 kg dikurang 1 kg. Nah, ini dikurang neto sama dengan 0,2 kg. Jadi taranya 0,2 kg. Jadi berat kalengnya saja 0,2 kg. Seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga Rp210.000 dan mendapat untung 5% dari harga beli. Tentukan harga beli barang tersebut. Nah, jawab. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga penjualan tadi 210.000 sama dengan harga beli. Nah, ini yang kita cari, harga beli ditambah 5% harga pembelian. Nah, soalnya tadi 5% harga pembelian
sama dengan 100% harga pembelian ditambah 5% harga pembelian. Jadi 100 ditambah 5 harga pembelian sama dengan 100 dibagi 105 dibagi 100 dikali harga pembelian. Jadi kita akan dapat harga pembelian sama dengan 210.000 dibagi 105 105% sama dengan 210.000. Nah, ini kan dibagi, ini bagi juga, jadi dikali yang penyebut pindah ke jadi pembilang pindah jadi penyebut, jadinya 210.000 dikali 100 dibagi 105, maka akan mendapatkan 200.000 rupiah. Jadi harga pembeliannya adalah 200.000 rupiah. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian mengerti dengan contoh-contoh yang saya berikan. Ya, udah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.